Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih setiap kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menurunkan atas kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya kami boleh menangkap dan belajar dari firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang percaya yang terus bertumbuh dan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari Engkau berbicara kepada kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mengajak untuk kita akan sama-sama membaca dari Hakim-Hakim 6. Kita akan baca mulai ayat 11 sampai yang ke-16. Demikian bunyinya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ini peristiwa yang dialami oleh Gideon, yang pada waktu itu Gideon hidup dalam suatu zaman di mana bangsa Israel diliputi oleh ketakutan karena mereka menjadi bangsa yang underdog lah, ibaratnya begitu. Jadi orang Israel itu pada waktu itu di bawah tekanan dari orang-orang Midian, di mana mereka itu ketika mereka itu bercocok tanam, hasilnya kemudian nanti ketika mereka panen akan dirampas oleh orang-orang Midian. Nah, Gideon itu pada waktu itu sedang mengirik gandum. Tidak berani di tempat pengirikan. Dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi kita tahu bahwa tentu saja posisi seperti itu posisi dalam suasana ketakutan. Jadi Gideon ini dalam menghadapi situasi itu dalam posisi ketakutan. Tetapi kemudian malaikat Tuhan itu tiba-tiba menampakkan diri kepadanya dan menyapa dia dengan kata-kata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Luar biasa ya. Gideon posisinya ketakutan. Bahkan dia sedang mengirik gandum di tempat yang tersembunyi, yaitu tempat pemerasan anggur, supaya tidak diketahui oleh orang Midian. Tetapi Tuhan mengatakan engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Rasanya kontradiksi sekali.
Tetapi apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Bahwa Tuhan itu ternyata melihat satu potensi di dalam diri Gideon, bahwa di dalam dirinya itu ada sebuah kekuatan yang sudah Tuhan taruh tentu saja, yang sebenarnya selama ini tidak pernah terlihat, bahkan tidak pernah disadari oleh Gideon sendiri. Sehingga pada waktu malaikat itu menyampaikan sapaannya, Gideon mengatakan begini, Tuhan, kalau Tuhan itu menyertai kami, tentu saja tidak seperti ini yang kami alami. Dalam penyertaan Tuhan kami pernah dengar itu dulu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah diceritakan oleh nenek moyang kami itu begitu ajaib dan dahsyat sekali. Tapi sampai sekarang kami tidak merasakan lagi. Itu hanya sebuah cerita di masa lalu saja. Dan ternyata sekarang yang kami rasakan seolah-olah Tuhan itu sedang membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkeraman orang-orang Midian. Itu yang sebenarnya dirasakan oleh Gideon dan tentu saja oleh seluruh bangsa Israel. Tetapi Tuhan mengatakan begini sama Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini. Menarik sekali perkataan itu menurut saya. Tuhan sedang mengatakan pergi dengan kekuatanmu. Mana kekuatannya? Belum terlihat kan? Tetapi Tuhan melihat di dalamnya ada sebuah potensi yang besar. Pergi kamu dengan keberadaanmu ini loh, kekuatanmu yang sekarang ini. Dan Tuhan bilang tugasnya adalah selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku, kata Tuhan, yang mengutus engkau? Nah, di sini Gideon mengalami sebuah hal yang sangat menakjubkan karena di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah keminderannya ya, rasa tidak mampu ini, Tuhan mengatakan keberadaanmu itu, dengan kekuatanmu itu engkau selamatkan orang Israel. Gideon mungkin juga stres waktu dengar itu ya. Karena apa? Tuhan, gimana aku bisa menyelamatkan orang Israel? Kamu kan tahu aku ini orangnya, kaumku itu adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku ini orang yang paling muda di antara keluargaku. Mana mungkin aku bisa melakukan seperti yang engkau tugaskan di dalam hidupku. Yang menarik, Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tuhan tidak kecewa dengan jawaban Gideon. Tuhan sangat memahami. Dan dia berfirman kepada Gideon mengatakan begini, tetapi engkau harus tahu, akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, di sini kita bisa melihat firman Tuhan diberitakan kepada Gideon untuk memastikan Gideon bahwa kamu bisa maju dan kamu pasti pukul orang Midian sampai kalah, bahkan sampai habis. Karena Tuhan menjanjikan penyertaannya. Karena aku yang menyertai engkau. Luar biasa. Penyertaan Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Nah, kalau di sini kita melihat ya, ada beberapa hal yang kemudian merubah kehidupan Gideon. Dari orang yang ketakutan, yang menyembunyikan diri, tapi kemudian Gideon ini menjadi pahlawan. Karena dia bisa menolong orang Israel lepas dari cengkeraman orang Midian. Apa yang saat ini, yang pada waktu itu dialami oleh Gideon? Yang pertama, Tuhan sedang mengatakan di dalam dirimu ada sesuatu yang sudah aku taruh. Yaitu kekuatan, kegagahan, keberanian. Bahkan belum melakukan apa-apa sudah diberi predikat pahlawan. Hebat sekali ya. Karena kita tahu semua yang mendapat gelar pahlawan di negara manapun karena sudah menghasilkan sesuatu. Sudah berbuat sesuatu. Tapi Gideon ini belum berbuat apa-apa. Tapi Tuhan sudah bilang gini, engkau itu pahlawan. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan itu sudah tahu. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 19.
Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi mengenai hidup kita, Tuhan itu jauh lebih tahu yang di dalam diri kita itu ada apanya. Bahwa di dalam diri kita itu, kita ini sudah memiliki DNA pemenang, DNA pahlawan. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Gideon, dia berani mengatakan engkau tuh pahlawan yang gagah berani. Kita seringkali membatasi hidup kita sendiri. Saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu. Saya ini siapa sih? Saya ini orang kecil, saya ini bukan siapa-siapa. Karena itu hidup kita jadi bukan siapa-siapa juga. Karena kita tidak pernah menyadari di dalam diri kita ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan taruh di dalam kita. Nah, bagaimana Gideon bisa menyadari itu? Dan kemudian kalau kita lihat di dalam cerita dari hakim-hakim ini, akhirnya Gideon memang benar. Dia bisa mengalahkan orang Midian dan dia menolong bangsa Israel. Tuhan membawa Gideon kepada sebuah pengertian. Pergi dengan kekuatan. Artinya Tuhan tahu Gideon sudah punya kekuatan. Yang selama ini kekuatan itu tidak pernah digunakan. Kekuatan itu tersembunyi dalam diri Gideon. Dan Tuhan mengatakan kekuatanmu itu loh, dalam dirimu itu loh, ada potensi yang luar biasa. Ada sesuatu yang belum tergali. Tapi Tuhan menyingkapkan itu. Sebelum Tuhan memerintahkan lebih lanjut, Tuhan mengingatkan kepada Gideon bahwa ada sesuatu yang ada di dalam dirimu. Dan kemudian dari apa yang engkau punya itu, selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Selanjutnya apa yang Tuhan inginkan? Sebuah pengutusan itu terjadi. Bukankah aku mengutus engkau? Itu yang harus menjadi sebuah pegangan. Bahwa Gideon menyelamatkan bangsa Israel bukan maunya sendiri. Tetapi ada sebuah pengutusan yang diterima Gideon untuk maju menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian. Sangat penting sekali pengutusan itu dalam diri kita. Tetapi saya percaya bahwa setiap orang pasti ada tugas-tugas yang Tuhan berikan. Di mana kita diutus sebagai ini, sebagai itu, macam-macam ya. Ada pengutusannya sebagai pemimpin dari pendoa, pengutusannya sebagai pemain musik. Utusan-utusan yang Tuhan inginkan lewat itu semua bukan sekedar melayani pemain musik, bukan cuma sekedar main musik aja, tetapi di situ ada sebuah misi Tuhan. Lewat pujian ini kerajaan kuasa kegelapan diruntuhkan. Lewat permainan musik ini akan menghadirkan hadirat Tuhan untuk setiap orang boleh menikmati kehadiran Tuhan. Ada banyak pengutusan yang seperti apa setiap kita ada secara spesial. Dan pengutusan itulah yang membuat Gideon berhasil. Gideon punya potensi. Kemudian Tuhan datang mengingatkan potensinya. Dan Tuhan bilang, aku mengutus engkau. Diawali Gideon tidak menyadari itu sebagai hal yang luar biasa. Gideon bilang, mana aku ini orang kecil. Aku gak bisa apa-apa. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Gideon diutus oleh Tuhan dan Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Nah, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu mengiringi akan Yusuf sehingga dibuat apa saja yang dilakukannya berhasil, itu luar biasa. Bukankah kita tahu Yusuf terlahir dari keluarga yang sangat memanjakan dia? Di mana kita tahu bahwa Yusuf terlahir sebagai anak yang sangat dimanjakan oleh orang tuanya. Tetapi ketika dia harus melewati sebuah kehidupan yang sangat kontradiksi dengan keadaannya, di mana dia menjadi budak di rumah Potifar, kita lihat dia bisa berhasil. Kita bisa bayangin ya, seorang yang dimanjakan, kira-kira ya kalau kita lihat ada anak dimanja di rumah, dia pernah nggak kira-kira dia harus ngosek WC, harus bersih-bersihin selokan? Rasanya nggak pernah ya.
Tetapi buktinya Yusuf bisa lakukan itu, Pak, di tengah-tengah sebuah kehidupan yang sangat kontradiksi dengan apa yang dia alami. Dalam Kejadian 39 ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi kita lihat penyertaan Tuhan itu sangat-sangat penting di dalam hidup kita. Karena lewat penyertaan Tuhan itu kita akan bisa mengalami satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Sekalipun kita lihat Yusuf itu sebagai budak, tetapi dikatakan dia seorang budak yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kuncinya hanyalah karena penyertaan Tuhan atas diri Yusuf. Kemudian satu ketika Yusuf harus masuk ke liang tutupan, penjara. Dinyatakan di dalam Kejadian 39 juga ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dari mana keberhasilan itu bisa diterima dan dialami oleh Yusuf adalah karena penyertaan Tuhan. Dan kunci penyertaan Tuhan yang dimiliki oleh Gideon itulah yang akhirnya membawa Gideon memenangkan akan bangsa Israel terhadap orang Midian. Orang Midian bisa diusir, orang Israel bisa dibebaskan dan diselamatkan oleh sebab Gideon disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan sejauh apa penyertaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan ingin selalu menyertai kita, tetapi seringkali kita sendiri yang tidak menyadari penyertaan Tuhan dan tidak mau melakukan bagian kita untuk kita bertindak sesuatu. Jikalau Gideon pada waktu mendapatkan firman ini, aku menyertai engkau kata Tuhan. Tetapi Gideon bilang, enggak mau Tuhan, aku mau enak di sini aja. Biarkan hidup bangsaku seperti ini, tapi toh aku masih bisa bersembunyi. Aku masih bisa menangani di mana mengirik gandum, asal aku sembunyi nggak ketahuan orang Midian juga masih nggak apa-apa. Kalau itu yang dilakukan Gideon, maka dia tidak pernah memenangkan dan menyelamatkan bangsa Israel. Penyertaan Tuhan ada di dalam diri kita, tetapi juga ada bagian yang harus kita kerjakan untuk bisa mengalami sebuah kemenangan hidup. Masalahnya adalah sebelum kita mengalami dan menyadari akan penyertaan Tuhan, kita harus mencari pengutusan Tuhan dulu atas hidup kita. Ada orang yang seringkali tidak pernah berpikir, dia ada di sini, dia ada sekarang, mau ngapain, enggak apa-apa. Yang penting saya tetap percaya Tuhan, saya enjoy, saya pujian dan penyembahan setiap pagi, dan kemudian saya bekerja. Selesai. Kita tidak pernah tahu apa sebenarnya fungsi kita di tengah-tengah kerajaan Allah. Tuhan mengingini kita untuk kita melakukan sesuatu sesuai dengan rencananya. Karena itu biarlah hidup kita ini menjadi kehidupan yang senantiasa mencari sebuah pengutusan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ada mungkin banyak orang sering berpikir, kalau kita melayani, kok mau-maunya ya? Waktunya terlalu banyak. Saya mau melayani nanti saja. Kalau anak-anak sudah besar, saya mau melayani nanti saja. Kalau saya sudah punya waktu, saya mau katakan, hidup kita sebenarnya ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi tertentu sesuai dengan panggilannya. Karena itu mari kita belajar untuk mengerti seberapa besar penyertaan Tuhan,
seberapa banyak utusan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita bukanlah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan karena sebuah keisengan. Tetapi Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Tentu saja Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot yang dia akan setel kemana dia mau kita berjalan. Tapi kita adalah pribadi yang mempunyai free will, mempunyai kehendak bebas, mempunyai pilihan bebas untuk meresponi apa yang Tuhan mau atau tidak. Karena itu kita bisa melihat di sini, Gideon sekalipun dia tidak menyadari apa yang ada pada dirinya, tetapi dia mau meresponi apa yang Tuhan katakan. Sekalipun kalau kita melihat selanjutnya, Gideon itu minta tanda-tanda yang berulang kali dan Tuhan tunjukkan tanda-tanda itu. Tetapi paling tidak Gideon mau meresponi itu untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai hidupnya. Dan dikatakan firman Tuhan, engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Artinya Tuhan benar-benar ingin memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Gideon yang sudah memiliki segala sesuatu ditaruh di dalam dirinya, yang walaupun Gideon sendiri belum menyadari akan semua yang Tuhan mau di dalam dirinya. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia melihat bahwa Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Dan dia tidak salah untuk menjatuhkan pilihan dan panggilannya atas Gideon untuk menyelamatkan bangsanya. Mari kita belajar bagaimana kita merefleksikan dari kehidupan Gideon ini dengan hidup kita sendiri. Mungkin saat ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara-saudara kerjakan saat ini. Apakah sudah jelas mengerti panggilan dan pengutusan Tuhan atas hidup saudara? Ataukah sebaliknya, saudara sendiri dalam kekristenan yang sekedar tanpa mengerti Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Mungkin juga kalau mengerti sedikit-sedikit mengerti tentang rencana Tuhan itu baik untuk hidup kita. Dan kita ngikut aja, mengalir saja dengan semua yang kita jalani. Tetapi kita tidak pernah mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Siapa tahu sebenarnya Tuhan sedang merencanakan satu proyek besar, satu rencana besar di dalam hidup kita untuk menjadi tanggung jawab kita untuk kita kerjakan. Mari sore hari ini ketika kita mendengar firman ini, kita boleh kembali merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang mau dikerjakan dalam hidup kita. Apakah kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah berulang kali mengalami panggilan Tuhan dan pengutusan dari Tuhan. Tapi selama ini mungkin kita hanya berpikir, saya kurang pendidikan, saya kurang mampu, saya bukan orang yang punya kemampuan besar. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi sore hari ini lewat firman ini mari kita lihat. Gideon hidup dalam ketakutan dan merasa dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tetapi malaikat Tuhan diutus untuk datang kepada Gideon dengan sapaan, engkau pahlawan yang gagah berani. Tuhan ingin membongkar semua yang ada di dalam diri kita. Siapa tahu kita punya banyak kekuatan yang luar biasa. Kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus yang sampai saat ini belum meresponi dengan sungguh-sungguh supaya semua potensi kita itu benar-benar berguna dan bermanfaat bagi kerajaan Allah. Ingat, Tuhan menyertai kita dan Dia ingin kita berhasil dalam segala yang kita lakukan. Karena Dia sudah mempunyai rencana dan jaminan buat kehidupan kita orang percaya. Mari saudara-saudara renungkan ini semua. Dan kita boleh melihat dan mencontoh bagaimana Gideon di tengah ketakutannya, di tengah keminderannya, tetapi dia meresponi dan dia tahu janji Tuhan ya dan amin. Dan kita lihat bahwa Gideon menjadi pemenang dari setiap peperangan yang dijalaninya. Dan dia boleh menyelamatkan bangsanya dari tindasan dari orang-orang Midian.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita bersama-sama mencari pengutusan Tuhan atas diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami bukannya orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi ada kekuatan dan potensi di dalam diri kami yang sesungguhnya menjadi kerinduan-Mu untuk kami boleh kerjakan, sehingga kami boleh berguna buat kerajaan Allah. Kami boleh berguna Tuhan bagi setiap rencana-Mu. Kami menjadi bagian dari apa yang Engkau rancangkan dari semulanya. Terima kasih Bapa, meteraikan ini dalam hidup kami. Biar jangan ada sedikit pun rasa minder, tidak ada sedikit pun merasa kami tidak punya apa-apa. Karena Engkau menciptakan kami dengan segala kelengkapan yang sempurna dan baik adanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin.